sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya dan segala dengan NIM 24030660. Di sini saya akan menjelaskan proses reaksi metabolisme protein. Yang pertama ada proses reaksi transminasi, yaitu bahan yang digunakan ada asam amino, misalnya alanin dan asam alfa ketoglutarat. Proses yang digunakan adalah gugus amino dari asam amino dipindahkan ke asam alfa ketoglutarat dan akan menghasilkan keto dan glutamat. Hasilnya adalah asam amino baru atau disebut dengan glutamat dan asam keto baru yang disebut dengan pirufat. Enzim yang bekerja di sini adalah enzim transminase atau aminotransferase, misalnya alanin aminotransferase ALT dan aspartat aminotransferase AST. Dan gangguan yang terjadi adalah bila terganggu, tubuh akan sangat sulit membuat asam amino non esensial yang akan membuat tubuh akan sangat sulit untuk mensintesis protein dan metabolisme energi. Yang kedua ada proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non oksidatif. Di sini saya akan menjelaskan deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif adalah bahan yang digunakan yaitu glutamat, dan proses yang terjadi ada gugus amino dihilangkan dan akan menghasilkan amonia atau disebut dengan NH3 dan asam alfa ketoglutarat. Hasil yang terjadi adalah NH3 atau disebut dengan amonia dan asam alfa ketoglutarat. Enzim yang digunakan di sini ada glutamat, dehidrogenase, dan gangguan yang terjadi bila kelebihan NH3 bisa menyebabkan keracunan amonia yang disebut dengan ensefalopi hepatik. Yang kedua adalah deaminasi non oksidatif. Bahan yang digunakan ada asam amino tertentu, misalnya serin dan treonin. Proses yang terjadi adalah penghilangan gugus amino tanpa melalui reaksi oksidasi. Hasil yang terjadi yaitu amonia dan senyawa lain, tergantung pula jenis asam aminonya. Dan enzim yang digunakan di sini adalah enzim deaminase. Dan gangguan yang terjadi, asam amino tidak terbuang dengan baik dan menghasilkan asam amino ini menumpuk dalam tubuh. Dan yang ketiga ada proses sintesis urea atau biasa disebut dengan siklus urea. Bahan yang ada di sini yaitu NH3, CO2 dan aspartat. Proses yang terjadi di sini NH3 dan CO2 bergabung membentuk karbamil fosfat, lalu melalui siklus urea di hati dan akan menghasilkan urea. Hasilnya adalah urea itu sendiri yang akan dibuang melalui urin. Dan enzim yang bekerja di sini ada enzim karbamil fosfat dan ada ornitin transkarbamilase dan lainnya. Dan gangguan yang terjadi di sini adalah penumpukan NH3 atau disebut dengan hipermonominia yang bisa merusak otak. Dan yang keempat ada sintesis asam amino. Bahan yang ada di sini yaitu intermediate metabolik yang disebut dengan pirufat, alfa ketoglutarat, NH3, dan proses yang terjadi adalah intermediate dari glukolisis dan siklus asam menerima gugus asam amino. Hasilnya adalah asam amino non esensial, dan enzim yang digunakan di sini adalah enzim transminase dan enzim reduktase. Dan gangguan yang terjadi adalah tubuh tidak bisa membuat asam amino penting yang akan membuat gangguan pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah sintesis heme. Dan bahan yang digunakan di sini adalah glisin dan suksinil CoA. Proses yang terjadi adalah glisin dan suksinil CoA bergabung ke ALA atau disebut dengan asam amino levulinat dan bergabung ke profobilogen dan bergabung juga ke protofixirin dan ke heme dengan Fe2 positif. Hasilnya adalah heme yang isinya adalah komponen hemoglobin dan sitokrom dan lainnya. Enzim yang bekerja di sini adalah
enzim ALA sintetase, ferroheltesase, dan enzim lain dari jalur porfin. Dan gangguan yang terjadi adalah gangguan bisa menyebabkan porfiria atau anemia karena heme tidak terbentuk sempurna. Baik, demikianlah video penjelasan saya mengenai metabolisme protein. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.